Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari utusan dari mahasiswa Unindra terkait untuk tugas akhir kami dari mata kuliah akhlak dan etika. Kebetulan kami dapat materi tentang pernikahan. Jadi kami mungkin nanti bertanya-tanya tentang pernikahan itu seperti apa, persiapannya dan proses, dan setelah menikah tuh bagusnya bagaimana gitu Pak. Menurut Bapak ini pernikahan ini persiapannya bagaimana? Terus untuk pertama kalau untuk pernikahan yang pertama pemberkasan dulu harus disiapkan. Kalau untuk secara administratif pemberkasan dulu harus disiapkan. Yang pertama itu nanti ke RT, ke RW. Selain mental itu sendiri sebelum masukin masa pernikahan itu. Iya. Pertama kalau untuk pemberkasan, pertama ke RT, ke RW, nanti bisa surat dari situ langsung ke puskesmas biasanya. Puskesmas untuk periksa kesehatan. Nanti kalau sudah surat kesehatan dapat dari puskesmas, kalau kita di wilayah Jakarta itu daftar online melalui JKFO biasanya. Nanti dari JKFO itu dimasukkan berkas-berkas di scan, dimasukkan ke JKFO, nanti setelah di scan, biasanya kita dapat N1 sama PN1 dari kelurahan itu sendiri. Secara pemberkasan ya. Terus untuk lain-lainnya kayak fotokopi KTP orang tua, foto KTP calon mempelai pria atau wanita yang mau menikah, terus surat pernyataan belum pernah menikah sebelumnya itu ditandatangani di materai, terusnya fotokopi kartu keluarga, akte, ijazah, sama surat layak nikah dari puskesmas itu sendiri. Itu nanti diserahkan ketika ke KUA. Setelah itu nanti diverifikasi oleh penghulu itu sendiri untuk dinikahkan. Itu secara administrasi kesiapannya seperti itu. Kalau untuk faktor lain selain administrasi, Faktor kesiapannya iya, entah itu biaya atau apa namanya mental. Ya tentu pernikahan itu ya harus siap segala-galanya ya. Karena pernikahan itu bukan hanya kebahagiaan sesaat yang seperti bukan hanya sekedar pesta atau sehari itulah raja sehari atau ratu sehari, tapi memang pernikahan itu adalah gerbang dari segala kehidupan ya. Maksudnya dari pernikahan itulah akan tercipta banyaknya keturunan, akan tercipta juga masalah kesejahteraan ekonomi. Makanya pada serta-merta pernikahan itu hanya sekedar menikah saja, menyanyikan mahar, tapi ilmu agamanya, ilmu duniawinya, mentalitasnya, akhlaknya itu harus dipersiapkan semuanya gitu. Menurut Bapak, kalau saya bertanya, ada nggak permasalahan-permasalahan sebelum nikah itu? Misalkan beberapa supaya bisa diminimalisir tuh, supaya nikah itu lancar gitu. Oh tentu. Yang pertama ya, menikah itu butuh uang. Ya betul. Materi harus itu. disiapin ya. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, menyatukan dua keluarga berbeda. Betul. Itu terkadang adatnya berbeda, tata cara dalam kehidupan keluarga itu berbeda, terus akidah pemahaman agamanya juga berbeda terkadang. Itu harus diomongkan karena sebelum pernikahan. Permasalahan banyak sih dalam perkawinan, menuju perkawinan ya, bukan di perkawinan. Di perkawinannya itu lebih banyak lagi masalah. Benar. Ada misalkan sebelum nikah, pusing Pak, urusan nikah begini. Lebih pusing setelah nikah lah. Sebelum nikah yang pusing orang tua, bukan kita. Justru kita kebalik nih. Anak muda pusing nih mau ngurusin nikah, itu kita yang pusing. Bapak ente yang berpusing, mak ente berpusing, pikirin duitnya, biayanya pasti ada. Gak mungkin orang tuh nggak pakai biaya untuk segala sesuatunya, kencing aja bayar kan gitu. Apalagi nikah yang sifatnya sakral, permasalahannya lagi timbul ketika nanti ada beberapa faktor yang menjadi orang tidak jadi batal nikah. Kenapa? Ketidaksetujuannya walau. Iya. Dan itu Betul. nanti
kan ada pemecahannya. Bukan artinya ketika wali itu tidak mau menikahkan tidak jadi nikah, ada proses yang lain, Ada faktor lain. faktor lain. Yang penting informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu disampaikan dengan benar. Ketika misalkan syarat kurang atau sebagainya kurang, cara pandang orang kan berbeda nih untuk ngatasin itu. Ada yang udah nikah siri aja dulu. Kalau kita tuh Larang kalau keras. bisa tuh jangan. Gitu. Ada jalur yang nggak bisa ditempuh itu untuk menjadi dia menjadi sah secara agama dan negara dengan jalur pengadilan misalkan. Jadi ngapain arahin nikah siri? Kan ada jalurnya. Terkait wali tidak mau kan bisa dengan wali hakim, tapi dengan catatan dia harus ada izin dari pengadilan, kurang usia. Banyak yang kurang usia. Kayak tadi tuh siapa nanya? Bukan kurang usia, usia matang ya. Oh iya. Yang begini mah udah matang semua. Yang belum matang siapa? Ada yang belum matang katanya. Mangga yang lama. Yang begini belum matang. Wah. Yang belum matang mental. Iya, mental, iya. Karena memang kita di batasan umur untuk menikah pun sudah diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan umur. Sebelumnya tahun 1974 ya, terkait batasan umur dulu perempuan 16, laki-laki 19. Tapi sekarang sudah dirubah, umur laki-laki sama perempuan sama 19 di peraturan Undang-Undang Pernikahan itu tahun nomor 16 tahun 2019 terkait tentang batasan usia. Jadi 19 sampai 19 tahun. Kalau kurang dari situ kita minta surat ke pengadilan ya, Bang. Pengadilan negeri Bang. Pengadilan agama tentang batasan usia. Apa itu nggak terlalu dini pas 19 itu? Banyak kan lebih di Lebih dari lagi lebih banyak. makanya diatur lah itu. Peraturan perundang-undangan itu. Sebenarnya gitu, itu kan untuk menguntungkan seorang perempuan. Iya Ketika sih. dianggapnya Betul, betul. belum ini belum itu, akhirnya justru arahnya ke siri aja gitu. Iya. Yang rugi siapa? Perempuan. Gitu. Kalau kita mau orang laki pengen banget gitu kan, mau berapa juga kan, Iya. kan logiknya gitu. Ini kan ada batasan yang diatur secara undang-undangnya ada untuk melindungi apa hak perempuan. Sebenarnya kalau diajakin nikah siri jangan mau begitu, rugi. Semuanya kan rugi. Secara administrasi rugi. Bahkan materi aja belum siap gitu ya, apalagi mental gitu. Kalau mental sih mungkin udah pada siap sih, berani ngambil resiko. Berani. Mungkin kerasanya sehabis itu, mungkin sehabis nikah itu kali Pak. Jadi dia tidak siap. Iya itu. Problemnya kan kebanyakan kan yang kita temui khususnya tuh di Indonesia. Permasalahan nikah tuh ya itu yang tadi bapaknya sebutkan, nikah sehari satu raja satu ratu itu kan. Mungkin sehabis nikahnya itu, nah barulah muncul problem-problem yang tidak terpikirkan sebelum nikah gitu ya Pak. Pacaran itu coklat, tai kuda rasa coklat kalau pacaran. Tapi setelah nikah tai kuda ya rasa tai kuda begitu kan gitu. Iya Nanti sih. akan ngerasain sejatinya kita adalah anak. Nanti ketika kita punya istri punya anak kan kembali ke kita, ya lu begitu dulunya kan begitu. Mungkin gitu. Lebih bader kita, lebih bangor kita. Udah tahu duluan ya Pak. Istilah Betawi, orang Betawi dulu nih saya gitu. Orang tua makan tai anak itu udah pasti, terutama ibu ya. Tapi kita harus hormat sama ibu. Ibu kita lagi makan, anaknya kita tuh ya, berhenti nggak makan? Berhenti. Dicebokin tuh anaknya, bersih nggak? Belum tentu. Kan dia makan ya makan lagi. Itu nikmatnya tai. Waktu dia jadi seorang ibu, kan gitu. Makanya harus hormat sama. Dia bilang hormat berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Pas anak kita dengar, Pak, tadi Pak Ustadz bilangnya ibu.
terus ibumu di rumah ibu cuma satu Pak gitu. harus tiga Itu beda pembahasan itu. Enggak, ya cuman ya hormat melebihi itu kan karena ya rata-rata akan ngerasa nanti terutama yang perempuan Iya. orang laki kalau udah lagi ngopi anak yang ngapain bodo amat. jadi mau minimalisir konflik itu. Dan setiap rumah tangga pasti ada konflik, tidak setiap pasti di rumah tangga pasti ada konflik ya. Tidak mungkin setiap rumah tangga tidak ada konflik, pasti ada konfliknya. Untuk meminimalisir konflik itu sendiri konfliknya kayak gitu. Minimalisir aja sih konflik saya kayak gitu. Untuk konflik-konflik kayak gitu, apalagi batasan usia itu yang mempengaruhi banget kan. Iya. Sekarang banyak kekerasan rumah tangga itu karena yang lakinya belum siap berumah tangga, perempuan yang rehe, akhirnya kekerasan rumah tangga itu sendiri. Faktor ekonomi juga kayak gitu. Iya juga. Ya kayak gitu juga karena faktor ekonomi yang pertama, karena belum siap secara materi, belum siap secara mental. Kan kita pernah lihat di salah satu TikTok itu di daerah Kalimantan atau gimana, ya mereka menikah di usia muda, yang lakinya main, yang perempuan yang ngurus anak. Jadi kan nggak Wanita ya. ke Iya. Kasihan. apalagi waktu masih muda punya anak gitu kan, yang lakinya kemana, yang perempuan kemana gitu. Jadi pembatasan usia itu mau perlu dalam kesiapan mental maupun secara ekonomi juga perlu. Lagi sebenarnya sih Berarti menurut Bapak nih, persiapan yang harus banget itu seperti apa? Yang Versi Bapak aja, versi Bapak. yang pertama sih di agamanya harus dikuatin, yang pertama di awal itu juga ya. Pertamanya agamanya harus dikuatin dulu, secara Iya. mental juga harus dikuatin. Ekonominya lagi-lagi juga harus disiapin juga. Jangan sampai nikah itu yang dibilang tadi Mas Herul, satu hari kesononya bablas. Itu untuk menghindari perceraian juga sih, yang bisa juga pernikahan dini. Jadi memang harus disiapin benar-benar secara matang sih menurut saya. Kenapa batasan usia harus segini, karena kan sudah ada penelitian terkait tentang batasan usia seperti itu. Kenapa dinaikin dari 16 ke 19 gitu. Karena sudah ada penelitian bahwa usia remaja itu kan karena emosionalnya masih fluktuatif, turun naik gitu. Jangan sampai ketika lagi turun akhirnya timbul konflik, dan konflik itu yang akan memecah rumah tangga itu, dan rumah tangga itu juga gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu aja sih, supaya tidak ada yang namanya konflik berkelanjutan, bahkan sampai perceraian kita nggak mau. Kita nikah siri aja kita larang, apalagi perceraian. Walaupun perceraian itu dalam Islam boleh, tapi dibenci sama Allah. Itu salah satu perceraian. Untuk menghindari seperti itu aja sih. Untuk hak wanita juga kita persiapkan gitu. Sampai usia, saya miris juga ketika lihat di TikTok itu ada anak masih usia usia dini sudah punya anak, suaminya main, suaminya begadang, suaminya sebagainya, yang istrinya ini gendong anak, nyuci dan sebagainya, akhirnya jadi malah dikontenin seperti itu. Jadi miris kayak rasa-rasanya gitu. Hak-hak anak itu sudah hilang gitu. Jadi kasihan jadi wanita kita juga menjaga marwah wanita kita sendiri. Jangan sampai wanita itu jadi kelas kedua. Itu sih. Bapaknya ada rekomendasi umur nggak? Walaupun udah ditetapkan di 19. Menurut Bapak nih, kalau untuk kita gini nih, untuk di zaman sekarang dengan ekonomi yang naik turun lah, rupiah lah sekarang kan, harga-harga barang naik. Kira-kira umur berapa nih yang bener-bener matang nih, cowok dan ceweknya tuh umur berapa? Dilihat dari pendaftaran nikah yang ada sekarang, batasan usia yang sering banyak kita terima adalah di atas usia 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun, 25, 24, 25 sampai 30 tahun. Biasanya mereka secara mental sudah matang, ekonominya sudah siap, gitu. Terus persiapannya juga sudah siap, dan intens antara dua keluarga juga mereka sudah bertemu mungkin ya. Jadi lebih ke arah situ kan. Ya, jadi tidak terlalu dominan ke keluarga ini, biasa usia kayak gitu sudah memahami, sudah matang secara pemikiran, jadi dia itu secara mental sudah siap untuk menikah. Walaupun jadi itu di atas 24 itu dari prianya aja atau wanita? Berkas yang kita terima tuh rata-rata seumuran? Ya, ada yang seumuran, yang lebih tua, beda 3 tahun atau 2 tahun. 3 tahun ya, seperti itu. Kelahiran tahun 2000, 2001 ya rata-rata kayak gitu. 2001 tahun 2000 udah kayak gitu. Iya.
Gen Z. Iya, mereka rata-rata usianya seperti itu kalau kalau berkas yang kita terima. Kelahiran ya tahun 98, 2001, 2000 kayak gitu. Jadi usia-usia segitulah yang memang sudah kayaknya pantas buat menikah gitu. Juga ada permasalahan-permasalahan yang memang kompleks lah. Jadi dinamika pernikahan itu banyak sebenarnya di KUA, permasalahan itu banyak sebenarnya kalau kita mau telusurin gitu kan. Cuman ya mengantisipasi itu ya dengan seperti itu, kita dengan batasan usia, dengan kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan ekonomi, kesiapan apa namanya pendidikan, keilmu keagamaan ya juga harus kita siapkan. Jadi kalau sebelum menikah pun kita di sini ada namanya bimbingan pernikahan. Oh yang tadi itu ya tadi pagi itu ya. Iya, kami agak telat. Oh pengisinya. Iya, salah satunya. Dan memang sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, walaupun jenjang pernikahan itu kita ada namanya bimbingan pernikahan di sini. Jadi bimbingan pernikahan itu ada 2 sesi, kita mulai dari jam 8 sampai jam 11. Jadi kalau ada 2 sesi bimbingan pernikahan itu bisa dari KUA itu sendiri, biasanya dari KUA kesiapan terkait tentang ilmu keagamaannya, gitu. Terusnya juga dari puskesmas tentang reproduksi, stunting, seperti itu sudah. Terus dari BNN juga terkait tentang narkoba, nafsa dan sebagainya. Terus juga kita terkait tentang manajemen ekonominya seperti apa. Jadi dari segitu aja kita sudah persiapkan gitu sebelum masuk ke gerbang pernikahan. Pembekalan Sebelum pernikahan. Walaupun di negara-negara lain mungkin kita bisa lihat di negara Malaysia itu sampai 3 sampai 6 bulan pembekalan pernikahan. Ternyata di Indonesia agak sedikit kurang kurang pembekalan, hanya nggak sampai 1 hari bahkan. Iya. Dari jam 8 sampai jam 11. Bahkan negara-negara seperti tetangga kita aja, Singapura, Malaysia itu bisa 6 bulan, 3 sampai 6 bulan untuk pindah. Iya, soalnya itu ritual yang nggak main-main ya Pak. Iya, harus sakral. bener-bener matang. Menyatukan 2 keluarga itu bukan sesuatu yang mudah Pak ya. Jangan sampai pernikahan ini dianggap sebagai hal yang dianggap sepele. Iya. Bahkan pernikahan ini kan jangan sampai kita mengantisipasi supaya tidak cerai. Jadi begitu ya. Kayak gitulah dinamikanya seperti itu kalau untuk pernikahan kayak gitu. Jadi khususnya untuk wilayah kita Jakarta, bahkan di Indonesia mungkin seperti itu lebih banyak sih kayak gitu. Mungkin beberapa pertanyaan lagi, kalau misalnya ada beberapa pasangan yang menikah umurnya tuh kita ambil lah contoh umur tua di 35 gitu, itu gimana pendapat Bapak? Ya, untuk batasan umur untuk menikah sih kita nggak terlalu dipermasalahkan ya. Nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Yang penting umurnya sudah masuk di peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 19, sama-sama usia 19 tahun sudah masuk. Dan semuanya ketika mereka datang sini juga kita cek ke kewaliannya. Yang menjadi wali siapa kita cek. Kalau itu sudah lengkap, semua sudah lengkap secara administrasi, mau usia berapapun kita bakal nikah. Itu bakal menjadi masalah nggak kalau misalnya rentang umur pria tuh sama wanitanya itu terlalu jauh banget gitu. Misal contoh kita ngambil beda 10 tahun gitu. Itu gimana itu Pak? Permasalahannya? Apa pernah ada gitu? Kalau untuk sekarang sih belum pernah ada yang masalah usia. Bahkan orang tua dulu bahkan usianya bahkan lebih jauh. Iya. Soalnya kan yang beredar di sosmed sekarang kan ada tuh yang udah bener-bener tua nikahnya baru sama orang yang wanita yang baru-baru lulus SMA gitu. Iya kan itu kan secara mental tuh kan jomplang banget tuh lah. Iya. Wanitanya baru lulus, sedangkan yang tua ini harus benar-benar diurus gitu Pak. Soalnya udah masuk ke umur yang udah nggak muda lagi gitu. Iya. Itu salah satu termasuk dinamika di masyarakat terkait tentang pernikahan. Betul. Bahkan kita juga nggak bisa melarang selagi umurnya masuk, selagi administrasinya lengkap, kita tidak bisa melarang. Kalau mereka pun di batas usia Undang-Undang 16 tahun 2019 itu kurang, berarti mereka harus minta ke pengadilan agama untuk disahkan terkait tentang pernikahan. Dan itu juga ada urgensinya juga, maksudnya kenapa mereka harus usia 16 tahun, di bawah 19 tahun, misalnya karena faktor apa gitu. Itu nanti keputusan itu ada di pengadilan agama terkait pengesahan batas usia gitu. Jadi kita pun nggak bisa nikahin di sini kalau batas usianya belum masuk usia 19 tahun. Kalaupun kita mau menikahkan harus minta putusan pengadilan dulu untuk menikahkan. Gitu. Jadi nggak sembarangan kita minta untuk menikahkan. Dan kalau batasan usia menurut saya selagi dua-duanya siap pembekalannya matang gitu. Selagi dua-duanya tidak ada yang dirugikan.
why not, kenapa enggak gitu maksud saya. Dan kita juga nggak punya hak untuk melarang kalau batasan usia kayak gitu. Bahkan orang tua dulu ada yang beda 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang menikah 2 kali, 3 kali kata orang tua dulu. Kita nggak melarang. Biar sama-sama tidak ada yang dirugikan, sama-sama suka, kenapa enggak. Kita penghulu hanya pencatatan nikah secara administrasi kita. Kita hanya petugas pencatat nikah. Jadi betul nggak secara agama masuk nggak, secara administrasi masuk nggak, secara kenegaraan masuk nggak. Kalau itu sudah lengkap, kita tidak ada larangan untuk wah bapak karena usianya 50 tahun ini harus 19 tahun. Jadi kita larang nih pak. Kalau suka sama suka. Iya. Berarti mau cuma untuk pendaftaran doang. Iya. Kita hanya petugas pencatat kita, pendaftaran secara administrasi. Jadi nanti itu kan terkait tentang hak waris dan sebagainya ada di kita kayak gitu. Kalau misalnya layanan yang diberikan oleh KUA ini ketika entah itu sebelum dan pasca nikah itu seperti apa? Apakah ada layanan kayak seperti tadi bimbingan tuh? Iya. Iya. Kalau misalnya habis nikahnya apakah ada layanan juga? Biasanya kita ada konsultasi pernikahan. Oh, konsultasi pernikahan. Jadi ada konsultasi pernikahan terkait mungkin sebelum menikah ini aman-aman aja. Jadi pasca pernikahan ternyata kan kita nggak tahu karakter orang ya. Iya benar. Kita nggak tahu karakter si A, si B karena mungkin ketemunya baru 3 bulan tiba-tiba menikah. Gitu. Karena dijodohin juga sama orang tua Bisa gitu. dijodohin sama orang tua. Gitu. Makanya kan di sini ada namanya persetujuan orang tua. Namanya N5 ya, persetujuan dari orang tua itu sendiri. Jadi mau usia 21 tahun atau namanya persetujuan dari orang tua. Jadi kalau untuk pasca pernikahan itu namanya kita ada konseling pernikahan. Kita kan nggak tahu karakter orang atau permasalahan pernikahan orang. Setelah itu, kalau udah itu ada bimbingan pernikahan, konsultasi pernikahan, di situ akan dijelaskan oleh penghulu ya seperti apa, ya masalahnya apa, jalan keluarnya seperti apa. Jadi kita tidak mengarahkan untuk langsung udah cerai aja enggak. Tapi permasalahannya apa, solusinya seperti apa, permasalahan solusinya seperti apa. Kita lihat merunut dari secara ilmu fikih agama, juga secara administrasi kenegaraan. Gitu. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi kita nggak langsung menjudge bahwa oh ini salah, oh ini salah, ini salah. Enggak. Jadi kita melihat permasalahan apakah secara agama salah atau sudah jatuh talak atau tidak. Kalau memang sudah jatuh talak, apa ada tajdid nikah, ada pernikahan ulang atau seperti apa, seperti itu. Jadi pasca pernikahan pun kita membuka konsultasi pernikahan. Mungkin tidak ada konflik-konflik, tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik, pasti ada konflik. Gitu. Kalau dua-duanya sudah yang ini egonya, yang ini sudah egonya tinggi, yang sudah egonya tinggi, ketika mereka datang ke KUA, kita akan kasih solusi terkait tentang permasalahan pernikahan kepada satu keluarga. Berarti poinnya tuh KUA tuh hanya memberikan jalan aja. Iya. Jalan alternatif lah bahasanya. Sebelum pernikahan maupun pasca pernikahan, kita bukan hanya penghulu, bukan hanya menikahkan waktu hari H tidak. Cuman ada pembekalan sebelum dan ada pembinaan setelahnya. Gitu. Jadi terbuka untuk siapapun keluarga yang mau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kayak gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Menurut Bapak nih, kalau untuk permasalahan perceraian yang pernikahan sampai di tahap perceraian itu KUA itu menanggapinya bagaimana? Untuk mengantisipasinya ya. Entah itu antisipasi ataupun sudah terjadi gitu. Yang tadi bilang itu ada konsultasi kita juga. Jadi konsultasi dulu kita tidak mengajukan keluarga ini untuk bercerai karena kita faktor melihat anak dulu, apakah sudah punya anak atau belum. Oh iya betul juga ya Pak. Iya, kita sudah punya anak atau belum. Anak ini nanti ketika ini kan anak ini dunianya dunia bermain ya. Iya betul. Dunia bermain, dia tidak tahu permasalahan apa yang ada di keluarganya dia. Khawatirnya tidak ada kasih sayang dari orang tua. Apalagi seorang ayah. Ayah ini kan menjadi sosok jadi pengayom untuk anak-anaknya. Makanya kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu rata-rata mereka yang orang tuanya bercerai biasanya anaknya terbengkalai. Betul. Gitu.
Jadi ya pergaulan bebas kan. Broken home lah. Kita banyak sekali melihat kayak gitu. Jadi yang tadinya dunianya bermain harus masuk ke dunia orang tua yang penuh konflik ini. Jadi mereka harus mencari perhatian ke tempat lain biasanya. Dipaksa dewasa di waktu dini. Dewasa. Jadi mereka nyari perhatian bukan ke orang tuanya, bukan ke ayah ke ibunya. Yang mereka menganggap orang tua ayah ibunya ini menjadi tameng buat dia sebagai anak-anak dunia bermainnya, dia akhirnya terampas oleh ego orang tua ini. Makanya sebelum ada perceraian di sini kita komunikasi dulu, komunikasi secara persuasif kepada orang tua ini. Apa tega melihat anaknya ini? Mungkin karena ego orang tua ini sampai hak anak ini harus dirampas oleh orang tuanya. Makanya dalam Islam menikah bercerai itu boleh, tapi Allah benci seperti itu. Karena di balik pernikahan itu kan ada anak yang tumbuh kembangnya ini harus diperhatikan. Maka sekarang kita melihat anak-anak ini kan harus kita lihat juga perkembangannya seperti apa. Apakah mungkin ketika nanti mereka menikah lagi, ayah tiri atau ibu tirinya peduli sama anak yang ditinggalkan dari hasil perceraian ini, kan kita harus melihatnya ke situ juga. Gitu. Ya, cerai mau silakan, tapi hak ini anak gimana? Gitu. Jadi anak-anak ini kan yang tadinya dunianya bermain, dunianya belajar, dunianya komunikasi, kenal satu sama lain, sosialisasi, akhirnya kerampas. Akhirnya yang tadinya mungkin punya potensi nih anak, akhirnya terpendam potensi. Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, jadi harusnya punya potensi di bidang pendidikan atau di bidang olahraga, apapun bidangnya lah. Apapun bidangnya, akhirnya kan terampas oleh ego orang tua itu. Makanya betul Pak, di KUA itu kita buka kapanpun di waktu jam kerja untuk konsultasi, untuk komunikasi, untuk apapun kegiatan terkait dengan pernikahan. Jadi problematika atau dinamika pernikahan itu bukan hanya sekedar bercerai aja, tapi kan ada anak yang harus diperhatikan, gitu. Ada dua keluarga yang tadinya bersatu bisa jadi konflik, Itu kayak gitu. Yang tadinya keluarga besarnya jadi satu, tiba-tiba bisa konflik, karena bisa pernikahan. Iya. Iya, biasanya kan kalau permasalahan sekarang adalah ketika konflik itu ketika bahagia dia lupa sama orang sekitarnya. Betul, Iya, benar, Pak. Iya Tapi betul ketika tuh, banyak kita ditemuinnya. Ketika konflik orang tuanya harus tahu. Ketika konflik orang tuanya harus ikut campur. Tapi ketika senang lupa. Iya. Gitu. Betul. Orang tua mana sih yang nggak marah ketika anaknya dijolimi? Betul. Akhirnya ikut campur. Setuju banget saya. Kalau begitu udah ceraiin aja, udah tinggalin aja, udah begini. Iya kan? Iya. Tapi ketika bahagia kan lupa biasanya gitu. Itu udah ego yang main tuh, udah ego yang main. Ya, orang tua mana sekarang anaknya ketika dizolimi nggak marah gitu. Iya betul. Makanya kita harus edukasi. Selagi kalian masih berumah tangga ya udah, baik buruknya sifat, perilaku, tingkah laku semuanya ya mereka harus menyelesaikan sendiri permasalahan, problematika, dinamika, konflik-konflik rumah tangga ya mereka harus selesai sendiri. Jangan sampai ketika ada konflik baru dikabarin orang tuanya, keluarganya semuanya ikut campur semuanya, udah makin bukan semakin terpisah, bukan semakin bersatu malah terpisah kan. Itu yang seharusnya menjadi rahasia rumah tangga ya Pak. Iya, Dapur internal lah kalau bahasa kita. Jangan sampai Iya. terbuka orang-orang gitu. Bahkan kalau bisa, kalau konflik jangan sampai orang tua, bahkan jangan sampai orang jauh, orang dekat, bahkan orang tua pun jangan dikasih tahu. Bahkan anak aja nggak boleh ya Pak sebenarnya. Iya, Anaknya kita kalau nggak mau boleh. dalam Islam tuh di dalam rumah tangga dalam Islam, kalau konflik itu jangan dilakukan anak. Iya betul. Jangan Nggak karena boleh. mentalitasnya nanti ngelihat perilaku orang tuanya kayak gitu, jadi meniru gitu. Orang tua saya juga sering berantem, orang tua saya juga sering konflik. Jadi ketika di luar jadi emosional tuh anak jadi emosional, terganggu gitu. lebih high emosionalnya itu lebih high, lebih gampang marah, Anak gampang kecil kan tersinggung. rentan ya Pak. Anak kecil kan Iya. rentan. Itu usia-usia seperti itu gampang marah, gampang tersinggung, kusil, jahil, nanti akan timbulnya ke situ. Betul ya. Gitu. Jadi kurang perhatian dari orang tua. Gitu. Karena peran orang tua itu penting banget terhadap anak-anak usia dini ya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya melihat rumah tangga aja, bukan hanya menikah satu hari, tapi kesananya gitu. Iya, setelah itu sih emang kebanyakan permasalahan di Per 5 Indonesia tahun kan kita lihat setelah juga pernikahannya. per 5 tahun. Iya, jadi kalau
5 tahun itu biasanya kan mungkin karena rumah tangga itu kan terlahir dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, Betul. pola pikirnya berbeda. Disatukan dalam rumah tangga yang tadinya pendiam, yang ini ngomong, yang ini demen main, yang ini demen di rumah. Jadi kan harus disatukan persepsinya dulu sebelum mereka masuk ke dunia pernikahan atau rumah tangga kayak gitu. Jangan satu teman suka ngomong, yang satu diam, yang satu teman main, yang satu teman di rumah kan gitu kan. Kamu main mulu sih katanya. Gitu. Kata istrinya kamu main mulu katanya. Jadi nggak sefrekuensi gitu Iya, Pak. dia sefrekuensi. Iya. Jadi memang di komunikasi itu juga harus. Jadi mereka itu kan komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu bukan hanya uang, bukan masalah materi, tapi kan komunikasi itu juga uang mungkin bisa dicari, tapi komunikasi kan agak susah. Iya, susah, Pak. Iya, semua pun apapun harus komunikasi, bahkan pernikahan pun harus komunikasi. Bahkan permasalahan-permasalahan Bisa yang jadi tidak diketahui sebelumnya bisa ketahuan ketika nikah ya Pak. Iya, Betul. makanya rumah tangga itu harusnya intinya kan komunikasi. Gitu. Jadi memang rumah tangga itu komunikasi. Ketika tua ada yang teman ngobrol. Dan secara psikologis kan kita juga beda-beda. Anak kecil psikologisnya seperti apa, remaja psikologisnya seperti apa, mungkin dewasa psikologisnya seperti apa, orang tua psikologisnya seperti apa dulu. Kan orang tua semakin tua semakin kayak anak kecil. Betul, Secara betul, emosional. Betul Pak, kan? betul. Iya. Ya, bisa jadi dia ngambek, dia marah gitu secara emosional kan. Betul, Makanya betul. ketika tua itu jadi ketika sudah usia tua, menjelang lansia itu mereka harus sudah teman buat komunikasi gitu. Faktor umur lah. Faktor umur jadi mereka harus buat komunikasi. Dan juga menikah itu kan kita lihat dampaknya ke depan. Sekarang ada program namanya yang lagi tren tuh lost child ya, yang apa tidak mau menikah itu kan. Oh free, child free. Child free. Iya. Child free itu mereka kan nggak mau menikah, nggak tahu dia menikah tapi nggak punya anak. Iya. Tapi secara psikologis nanti ke depannya mereka akan kesepian di masa tuanya. Tapi ada Pak gini Pak yang pemikiran nikah mah nanti aja dulu, kayak kerja aja dulu kayak banyak duit. Nah, Itu nanti kita harus melihat psikologi ke depannya seperti apa ketika usia umur 50 sampai 60 tahun biasanya. Mereka itu orang-orang tua dulu tuh. Sekarang kalau orang tua dulu, mereka sudah menikah dan mengharapkan cucu, mereka akan bercerita kepada cucunya. Dulu saya punya ini, dulu kakek tuh pernah kesini, dulu kakek pernah ngerjakan ini, dulu kakek begini, dulu kakek begini, dulu nenek begini, dulu nenek begini, dulu. Mereka harus bercerita kepada cucunya mereka. Mungkin kalau anaknya sudah dewasa, tapi mereka tuh harus ada sesuatu yang dikeluarkan kepada anak-anaknya biar cucunya ini bangga. Dan itu ada hormon testosteron yang mereka memang Iya, jadi kebahagiaan dia, itu, kebahagiaan masa orang tua tuanya itu. Ya seperti itu. Nanti kalau sudah mereka nggak mau punya anak, mereka tuanya kasihan. Gak ada yang ngurus juga. Juga ada yang pertama tidak ada yang ngurus. Yang kedua, ketika mereka punya prestasi di masa jayanya, mereka tidak akan diceritakan kepada siapa mau ceritain. Iya Pak. Iya, kalau mereka punya cucu, punya anak, punya cucu, punya keturunan, yang pertama mungkin mereka akan menceritakan prestasinya, mungkin mereka akan menceritakan ketika masa mudanya, wah saya dulu pernah kesini, pernah ketemu ini, pernah begini, gitu. Karena kan makin usia makin orang tua itu makin seperti anak kecil gitu. Jadi itu main sama cucunya, jadi lebih segar. Betul. Lebih Saya bahagia Pak. pernah salah satu kasus orang tua belum dikasih, mereka punya 4 anak, tapi anak pertama belum dikasih anak Keturunan. belum keturunan, anak kedua belum dikasih keturunan. Itu mereka saling konflik, jadi setiap hari berantem, setiap hari marah, jadi salah sedikit marah, ada salah sedikit marah, tapi ketika sudah dikasih cucu udah nggak ada. Iya, senang hatinya kan. Nah, pernikahan itu seperti itu jenjangnya gitu ya. Ada fase di mana nanti jadi orang tua, ada yang fase di mana jadi kakek gitu. Nanti kakek juga punya cucu, dan seperti itu. Karena ya kayak gitu. Mereka sebelum dikasih anak, sebelum dikasih cucu berantem karena anaknya sudah pada sekolah, sudah pada kerja, mereka berdua ya berantem, konflik. Komunikasi mungkin kurang baik, tapi setelah dikasih cucu Tinggal main sama cucunya. Bahkan cucunya nggak boleh dipegang sama orang, ya kan? Apapun yang cucunya minta pasti dikasih. Iya, ya kan? betul. Itu ada kebahagiaan di situ sebenarnya, ya kan? Iya, betul. Iya, kita ada kebahagiaan di situ yang memang tidak bisa kita rasakan. Mungkin dia nggak butuh baju baru, nggak butuh makan yang enak, tapi dengan ketemu cucu, ya kan? Jadi Senangnya bahagia bukan Pak. main. Iya, Iya. makanya kita pun sebagai orang tua kalau punya anak, kalau capek pun di luar ketemu anak pun kita lupa anak main anak.
Ya itulah pernikahan, dinamika pernikahan seperti itu. Bukan hanya melihat 2-3 tahun, tapi melihat ke depan 10-23 tahun ke depan. Maksud kita pernikahan kita. Ya, bahkan sampai meninggal ya. Sampai meninggal pun kita juga kan ada yang ngurus, ada yang Iya. ya, kayak gitu pernikahan pun. Jangan melihat hanya konfliknya aja. Pasti rumah tangga pasti ada konflik. Tapi harus diperhatikan bagaimana nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun ke depan kita punya keturunan atau enggak, punya penerus atau enggak. Kayak gitu-gitu ya. Pernikahan. Buat untuk penutup, Bapak ada saran untuk kita-kita ini ya umur 21, 20, 23-an lah. Gimana yang kita masih notabene masih belajar kan di universitas itu, belum bisa punya penghasilan sendiri. Ya, yang pertama kalau menurut saya itu kalau ingin menikah secara mental sudah disiapkan. Yang kedua, materi pun perlu. Iya, materi pun perlu. Jangan sampai jangan sampai ketika masuk ke pernikahan masih bingung nih dapat penghasilan dari mana. Gitu. Yang pertama kesiapan mental, yang kedua kesehatan ekonomi, fisik, kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Jangan sampai nanti sudah masuk ke gerbang pernikahan malah semua konflik itu akan muncul terkait tentang seperti itu. Nanti timbulnya ketika ekonominya tidak mencukupi dalam rumah tangga, timbulnya nanti ada kekerasan rumah tangga. Kayak gitu-gitu. Iya, yang tadi kita sudah bahas ya Pak. Iya. Garis besarnya udah ketemu lah ya. Iya. Cinta aja nggak perlu. Iya Pak, benar Pak. Iya, Betul Pak, betul. butuh uang Pak. Nggak munafik. Iya. Nggak munafik. Kita bukan berarti kita materialistis ya, tapi nggak munafik aja. Soalnya kan itu untuk penyambung hidup ya Pak. Iya. Kita nggak ada uang nggak hidup Pak kalau Nggak sekarang. munafik sih kalau menurut Iya, saya, pernikahan betul, itu. betul. Salah satunya adalah poin utamanya adalah ekonomi itu sendiri. Karena banyak faktor kekerasan rumah tangga, terus perceraian, karena faktor ekonomi banyak. Selain faktor-faktor lainnya itu komunikasi kurang bagus, gitu. Karena faktor itu yang pertama, ekonomi juga harus disiapin. Mungkin secara mental udah pada siap semua, tapi ekonominya belum siap ya Pak. Nah, misal juga kan menikah itu wajib kalau sudah mentalnya siap, ekonominya siap, hormonnya seksualnya sudah siap, itu sudah wajib untuk menikahkan. Tapi kalau sunahnya menikah ketika seksualnya sudah siap, ekonominya belum siap, itu masih sunnah, boleh enggak, boleh iya. Tapi kalau seksualnya sudah harus sudah siap, semua ekonomi pembekalan sudah siap, baru itu dinyatakan sudah wajib untuk menikah. Gitu. Karena kalau di Indonesia ada undang-undang tentang peraturan umur tadi ya, 19 juga melihat tahun. itu juga kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar menikah. Menikah bukan hanya sekedar buat gagah-gagahan, bangga-banggaan Iya, Pak, gitu benar, ya. Untuk resepsi doang. Sampai puluhan juta sampai jutaan. Iya Pak. Menurut saya enggak. Iya. Itu enggak ini Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai kita ngutang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk satu hari satu malam aja. Waduh, bahaya itu. Jangan sampai seperti itu. Iya, pesan saya mah jangan sampai itu. Kalau memang kita belum, mohon maaf, belum sanggup atau belum mumpuni secara ekonomi, ya nikah di KUA pun gratis. Nikah di KUA pun gratis dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4. Kalaupun kita di luar kena administrasi sebesar Rp600.000, itu langsung ke negara. Karena di luar jam operasional kerja kantor urusan agama. Gitu aja sih. Ada lagi? Udah, mungkin dicukupkan dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih udah memberikan nge-sharing ilmunya Iya. dan waktunya menanyakan penanyaan tentang hal pernikahan ini. Jadi kita sama-sama tahu lah konflik dan pembekalan sebelum dan pasca nikah itu ya. Iya. Jadi terima kasih, saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura tak dengar atau ingin sendiri sebentar, sambil gusar menunggu ku susun di kepalaku rangkaian kata santun